Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membuat sebuah objek yaitu gelas yang diisi dengan air susu. Sebelumnya kita sudah membuat objek gelas kemudian kursi, tapi yang objek gelas kemarin belum pakai air susu ya. Kemarin pakai air jus, orange juice. Baik, langsung saja kita akan menghapus dulu dengan saya akan menampilkan terlebih dahulu screen reski biar teman-teman bisa melihat apa yang saya tekan. Baik, ya. Kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dengan cara tekan X kemudian delete. Ya, saya Shift A untuk memunculkan menu-menu seperti ini, lalu mesh, lalu cylinder. Ya, setelah itu teman-teman tarik ke atas. Oke, kita akan ulangi ya. Shift A, mesh, cylinder. Add cylindernya diubah menjadi mungkin 100 ya. Ya, cukup. Ya, kemudian kita akan grab ke atas. Caranya adalah tekan G, lalu Z. Ya, kita scroll seperti ini pakai mouse. Oke, lalu klik kiri. Kemudian yang akan kita lakukan adalah meninggikan. Ya, caranya adalah tekan tab untuk masuk ke edit mode, lalu tekan angka 3 ya untuk masuk ke face, atau teman-teman tinggal klik di sini. Nah, itu shortcutnya adalah 3 ya. 1 untuk vertex, 2 untuk edge, kemudian 3 untuk face ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik bagian atas ya dengan menu face ini. Kalau teman-teman bisa aktifkan move tool. Kalau sudah aktifkan move tool, lalu teman-teman bisa tarik ke atas seperti ini ya. Baik, kalau sudah, kita akan membolongi sambil menebali objeknya. Yang akan saya lakukan adalah menekan I untuk insert. I, tarik ke dalam sedikit ya. Kemudian kita akan turunkan ke bawah dengan cara extrude, lalu ke sumbu Z. Z ya. Oke, turunkan. Pastikan di menu wireframe ya. Kalau sudah, kita tinggal tarik saja seperti ini ya. Gitu. Kita kembalikan ke dalam menu solid. Baik, kita sudah punya objek seperti ini, sudah seperti gelas yang tinggi ya. Oke, saya akan memperhalus terlebih dahulu bagian atas ya, yang biasa dipakai untuk minum ke mulut ya. Baik, saya akan melakukan penghalusan dengan cara masuk ke edit mode. Lalu teman-teman bisa klik di edges di sini, lalu tahan Alt, lalu klik kiri di sini. Oke ya, kalau sudah, tekan Ctrl, tahan, dan B ya, lalu ditarik oleh mouse. Tarik dulu sedikit saja, lalu kemudian teman-teman scroll ya, mouse-nya di scroll ya. Ya, nah jadi seperti itu. Dan satu lagi, kita buat lagi bagian dalamnya, tahan Alt, lalu klik kiri. Baik, nah ini sudah kalau kita lihat sudah terseleksi semua bagiannya. Lalu tekan Ctrl, ditahan, dan B ya. Jangan sampai beradu begini ya, tapi sedikit saja, sedikit. Nah, jadi jangan edges-nya jangan sampai diadu.
Baik, kemudian kita akan memberikan objek di dalamnya untuk air. Ya, caranya adalah masuk ke edit mode dengan menggunakan tab. Kemudian kita akan buat loop cut. Caranya adalah dengan menekan Ctrl dan R. Ya, saya klik satu kali, lalu tarik ke atas seperti ini. Baik. Ya, kalau sudah, teman-teman harus menyeleksi bagian ini ya dengan cara masuk dulu ke menu face, lalu tekan C ya, lalu teman-teman lakukan seperti ini. Jangan sampai atasnya ya, tapi bawahnya saja ya, ini yang bagian bawah. Berikut alasnya, alas bawah gitu ya. Ya, kalau sudah, klik kanan, lalu di sisi yang sebelahnya. Iya, iya, oke. Kalau sudah, kita bisa pastikan terlebih dahulu di menu wireframe. Sudah ya. Atau teman-teman bisa memastikannya seperti ini. Ya. Ya, cukup. Ya, kita masuk dulu ke menu solid. Selanjutnya, setelah menyeleksi itu ya, yang kita lakukan adalah dengan Shift D untuk menduplikat. Ya, kita akan duplikat ini dengan cara Shift D, lalu tekan Enter. Lalu kita harus memisahkan objek yang sudah diduplikat tadi dengan cara P untuk separate, lalu tekan Selection. Selanjutnya, kita sudah punya dua objek yang berbeda, objek dalam dan objek luar. Ya. Baik. Kemudian kita akan mengisi ya bagian tadi yang sudah diduplikat itu atasnya. Caranya adalah masuk ke edit mode, lalu edges, masuk ke edges, kemudian teman-teman tekan Alt, lalu klik kiri di sini. Ya, semuanya sudah terseleksi, lalu tekan F. Ya. Ya, setelah itu kita bikin alas terlebih dahulu. Mesh. Caranya adalah Shift A, kemudian mesh, kemudian plane, lalu tekan S untuk scale, lalu perbesar. Setelah itu teman-teman setting kamera terlebih dahulu dengan cara masuk ke icon kamera. Nah, kalau kita lihat ini jangkauan kamera ya, jadi gelasnya masih kurang terlihat secara keseluruhan. Maka yang harus dilakukan adalah menekan N, lalu pergi ke view, lalu lock to 3D cursor dan lock camera to view. Kita tekan N lagi. Nah, kalau sudah begini, kita bisa menggeser-geser kameranya. Ya, ini sama aja kalau kita scroll gitu ya. Ya, segini cukup. Ya, cukup ya. Lalu kita kembalikan lagi, tekan N, camera to view, cukup seperti ini. Ya. Masih kurang itu ya, kurang napak gitu ya. Caranya adalah untuk kita menekankan, bukan menekan, menempelkan ya. Caranya tinggal tekan G, lalu teman-teman tinggal menggunakan page up
ya di keyboard ke atas. Ya, gitu. Ya, cukup. Jadi kenapa pakai keyboard itu untuk pergerakan yang lebih presisi. Baik, kita akan masukkan ini di mode apa ya? Mode render. Jadi mode render seperti ini, kita disediakan lampu, kemudian disediakan kamera yang tadi sudah diatur. Ya, saya kira kita akan buat ya, kita akan buat lampunya ini tidak terang ya. Jadi kita akan sembunyikan lampunya ini. Ya, kita hapus saja lampunya. Klik kanan, lalu del. Setelah itu kita akan ganti dengan world ya, ganti dengan world. Caranya adalah teman-teman masuk ke menu world properties, lalu masuk ke teman-teman klik di icon kuning ini, lalu masuk ke environment texture. Teman-teman tinggal open file HDRI ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Kalau sudah jadi seperti ini, untuk kita tidak akan menyoroti itunya ya, dan nanti hasilnya kan seperti ini ya. Jadi cahayanya sudah terang ya. Itulah bagaimana caranya supaya kita tidak mengatur lampu yang terlalu banyak, dan tapi itu juga di beberapa waktu, di beberapa kesempatan perlu ya teman-teman ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saja saya tidak menggunakan lampu, saya menggunakan HDRI. Baik, selanjutnya kita akan mewarnai alas terlebih dahulu. Masuk ke shading, klik ya di bagian alas ini, kemudian klik new, kita ketik alas ya. Lalu base colornya kita akan lebih tua ya, kira-kira seperti ini. Roughness-nya kita tekan, metaliknya agak tekan, spekularnya ya kita tekan juga sedikit ya, atau bebas saja ya, alasnya tergantung teman-teman. Setelah itu kita akan kita coba hide dulu ya yang akan dijadikan susunya ini. Caranya adalah, jadi teman-teman dari alas ini klik satu kali, maka yang diklik adalah gelas. Klik dua kali, yang klik adalah bagian dalamnya. Caranya adalah dengan H ya, menekan H di keyboard. Tek. Nah, jadi sudah tidak ada. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengklik gelas ini, lalu kita akan setting warnanya menjadi gelas. Ya, caranya adalah ya kita ganti ini menjadi gelas untuk nama ya. Lalu kita naikkan transmisinya, kemudian roughness-nya kita kurangi menjadi 0,01 ya. Itu sudah ya, kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ini masih dalam mode EV, render engine-nya ya. Kita akan ubah ke mode cycles. Nah, seperti ini ya. Ini sudah seperti gelas ya. Hanya kurang pencahayaan. Ini mungkin kita akan naikkan cahayanya menjadi 2. Ya, ini masuk ke world, kemudian strength-nya kita tambahkan menjadi 2. Baik, setelah itu jangan lupa pakai denoising untuk menghilangkan noise di gambar, render, dan viewport. Kita lihat. Ya,
hasil akhirnya kita akan lihat setelah di render nanti. Oke, atau kita akan putarkan kameranya ya dari sudut yang kita coba putar dari sini mungkin. Biar cahaya mataharinya sama aja. Ya, selanjutnya kita akan langsung memberikan objek di dalamnya yang tadi ya, dengan objek yang sudah disembunyikan. Kita akan keluarkan lagi untuk diberi material air susu. Masuk lagi ke shading, caranya adalah menekan ALTH. Nah, jadi kembali lagi yang objek yang sudah disembunyikan, kita klik yang bagian dalam ini, lalu tekan new, lalu kasih nama air susu. Kemudian teman-teman, biarkan saja base colornya seperti ini. Kita akan tambahkan subsurface menjadi 1. Kita juga men-setting subsurface radiusnya, di sini kasih 1, lalu ini 0,75. Ya, kalau kita mau sambil dilihat, silakan. Kita akan masuk ke sini. Ya, sudah baik. Misal kita akan ulangi ya. Ya, jadi awalnya seperti ini. Sudah lumayan sebetulnya, tapi kita akan melakukan beberapa perubahan biar tidak putih, semata-mata putih seperti ini. Kita naikkan subsurface menjadi 1, lalu subsurface radiusnya naikkan 1, 0,75, lalu roughness-nya kita, ini gelas ya, sorry roughness-nya 0,01 tadi ya, ini gelas, sorry ya ini air susu ya. Baik, kita naikkan subsurface-nya menjadi 1, kemudian subsurface radius setting 1, kemudian 0,75, roughness-nya kita turunkan menjadi 0,1, lalu kita turun ke bawah. IOR-nya menjadi 1,3, turun sedikit ya. Ya, baik, seperti ini kita lihat di menu layout ya. Ya, keren ya, sudah lumayan bagus menurut saya. Ya, baik, tinggal kita render ya, tinggal di render. Nanti teman-teman bisa melihat hasil renderannya. Baik, itu saja yang dapat saya tunjukkan di dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika video ini dapat membantu Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.